sejarah bangsa yang dicatat dalam trajektori politik cara beragama di Indonesia ini sering diasosiasi atau justru cenderung elitis gitu ya. Nah, kita gerakan perempuan ini menariknya seperti apa sih, atau dalam diskusi ini siapa sih dan bagaimana kontribusi gerakan perempuan marginal untuk men-shaping Indonesia, men-shaping cara beragama gitu ya. Saya akan lihat dari kelompok buruh migran. Menarik gitu ya, karena selama ini kita berasumsi bahwa mereka tidak berkontribusi atau minim berkontribusi. Tapi melalui fenomena migrasi telah banyak merubah paradigma dan fenomena lain, antara lain misalnya ketika banyak istri-istri yang pergi ke luar negeri, mereka dengan kritis bertanya gitu ya, hak paling dasar perempuan. Sekarang ini kami sudah menjadi banyak yang menjadi pencari nafkah. Tetapi dalam tradisi agama yang hidup di komunitas, bahwa kepala keluarga itu adalah mereka yang pencari nafkah. Nah, sekarang bagaimana agama menjawab ketika sudah terjadi pergeseran bahwa pencari nafkah ini banyak perempuannya? Kami ini, apakah kami boleh disebut sebagai kepala keluarga? Inilah yang kemudian men-challenge ulama-ulama khususnya di level lokal untuk memikirkan, lalu konsep kepala keluarga yang sama ini ada dalam dipersepsi gitu ya secara tekstual di dalam teks-teks, apakah udah mulai harus diinterpretasi gitu. Dan organisasi-organisasi macam PEKA gitu ya untuk perempuan kepala keluarga sudah mendapati bahwa 13% data yang saya ingat itu dari data kepala keluarga itu banyak yang prakteknya banyak yang perempuan. Di wilayah-wilayah konflik seperti di Aceh dan lain sebagainya itu banyak sekali perempuan yang menjadi kepala keluarga. Nah, ini keberadaan migran ini kemudian yang menegosiasi hak perempuan lain untuk melalui kasusnya kemudian ada perpindahan, pergeseran makna kepala keluarga. Hal yang lain, hak yang mendasar lain adalah hak soal seksualitas. Ini juga menarik gitu ya. Jadi TKW ini ada yang bertanya ke ulamanya, Kiai atau Ustadz, kalau laki-laki yang kami tinggal dia punya problem seksualitas, jawaban dari agama adalah ya udah kawin lagi. Lalu kalau kami, apa jawabannya untuk kami yang pergi dan lebih dari bertahun-tahun harus di luar ini? Jawabannya adalah berpuasa gitu ya. Jadi ini yang kemudian, ini hak yang paling dasar yang agama belum punya jawaban atas persoalan ini. Tetapi perempuan-perempuan ini banyak yang menarik dari temuan riset saya, banyak yang mencoba menegosiasi syariah dengan caranya sendiri ketika tokoh-tokoh agama tidak bisa memberi jawaban. Antara lain misalnya sebelum berangkat dia menstimulasi suaminya untuk marah dan akhirnya bilang aku talak kamu gitu ya. Sehingga ketika dia berangkat di sana dia merasa bahwa aku sudah ditalak, sehingga dia bisa melakukan nikah siri dan lain sebagainya dengan orang lain gitu ya. Karena itu tadi agama banyak belum punya jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dan krusial. Disinilah sebetulnya dan ini hak dasar manusia kalau dalam perspektif HAM. Hal yang lain itu juga soal konsep muhrim. Melalui isu migrasi sebetulnya ulama ditantang untuk menjawab konsep muhrim. Kalau dulu seorang perempuan traveler dalam perspektif HAM adalah hak untuk bermobilitas, itu harus ditemani seorang muhrim, laki-laki dari anggota keluarganya. Nah, lalu karena kasus migrasi waktu itu, salah satu ulama, saya sempat bertanya kepada ulama tersebut, dia jawab bahwa muhrim itu bukan person, tapi dia adalah sistem yang protektif. Setelah itu berkembang lagi, ketika dia sistem, rupanya juga belum ada regulasi sistem, ada lagi ulama membuat satu pandangan bahwa muhrim itu ketika perempuan lebih dari satu berjalan bersama traveling, dia bisa menjadi muhrim bagi yang lainnya gitu. Terus ada juga yang mempersepsi oh muhrim itu bisa jadi agennya juga harus bisa jadi muhrim, maksudnya yang intinya adalah protektif. Jadi banyak interpretasi yang bergeser karena kontribusi dari keberadaan perempuan marginal dan peran aktif mereka, walaupun itu di level yang paling mikro dan private, tapi keberadaan mereka kemudian menggeser atau menegosiasi hak perempuan secara umum di
khususnya di Indonesia ini gitu. Jadi ini yang sering tidak dilihat dalam melihat wacana demokrasi, dalam wacana-wacana demokrasi yang mainstream ini, bahwa perempuan-perempuan ini adalah agensi yang sangat aktif gitu ya untuk menegosiasi hak-hak dasar mereka melalui wacana keagamaan.